Bu Ibu, udah tahu belum kalau menggendong itu juga ada prinsipnya? Nggak cuman menyusui aja loh yang ada prinsipnya. Yuk kita bahas dalam video berikut ini. Halo, selamat datang di Kriwil Life. Ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin prinsip menggendong yang biasanya dikenal dengan istilah TICS. Mungkin di Indonesia prinsip menggendong ini tidak seterkenal prinsip menyusui ya, karena memang menggendong itu sudah turun-temurun dilakukan. Jadi kita kayak ya udahlah menggendong tuh gitu doang gitu. Tapi sebenarnya menggendong itu ada prinsipnya, Bu. Nah, apa sih TICS itu? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tight atau ketat. Jadi ketat di sini maksudnya bukan yang sampai ketat banget sampai bayinya sesek dan gepeng gitu ya. Tetapi ketat di sini adalah bayinya ini nyaman seperti dipeluk, jadi erat gitu ya. Rasanya tuh dia kayak dipeluk erat gitu. Karena kita tahu bayi dulu di dalam kandungan itu kan dia rasanya kayak diayun, digendong kemana-mana, mana sunyi, sepi, terus hanya mendengar suara detak jantung ibunya, suara ibunya, nggak seterang dan seberisik ketika tiba-tiba dia lahir dan hidup di luar kandungan. Nah, dengan kita menggendong tight atau erat ini, maka bayi itu akan merasa seolah-olah dia kembali lagi tuh ke dalam kandungan gitu. Jadi prinsip atau kondisinya itu hampir mirip ibu-ibu. Jadi sama, ada pembungkusnya, dekat juga bisa mendengar suara ibu dan detak jantung ibunya gitu kan. Jadi dia merasa seolah-olah dia kembali lagi seperti di dalam kandungan. Nah, ini akan membantu proses adaptasi bayi, karena tentu saja hidup di dalam kandungan dan di luar kandungan itu berbeda, dan bayi juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Menggendong dapat membantu proses adaptasi ini sehingga menjadi lebih smooth, dan bayinya pun akan lebih happy dan lebih nyaman. Yang kedua adalah I atau infuse all the time. Jadi bayi ketika digendong oleh kita, tentu saja kita harus bisa dengan mudah itu melihat wajah bayi setiap saat kita inginkan. Karena kita harus ngecek nih apakah dia jalan nafasnya itu ketutupan atau enggak, apakah dia tidur, apakah dia bangun, atau mungkin dia sedang explore lihat kanan kiri, atau jangan-jangan dia karena lagi fase oral dia lagi masukin tangannya. Nah, itu perlu selalu kita awasi. Jadi ketika kita menggendong, usahakan posisi bayinya itu membuat kita bisa melihat dia setiap saat. Kalau posisinya yang miring itu kan kita susah ya, tidak bisa melihat setiap saat, harus ngintip dulu gitu kan, Bu. Nah, jadi pastikan ketika menggendong prinsip infuse all the time ini diperhatikan bener ya, karena nanti akan berhubungan dengan salah satu prinsip lainnya yang akan aku sampaikan setelah ini. Nah, yang selanjutnya adalah close enough to kiss. Jadi memang ketika kita menggendong bayi itu bayinya harus mudah kita cium gitu. Jadi kalau tadi gendongnya yang posisi cradle atau tiduran gitu ya, mau nyium kan agak susah ya, Bu gitu. Tapi kalau yang posisi M shape dengan dia upright gitu ya di depan kita segini, maka ketika kita mau mencium itu akan mudah. Nah, kenapa sih kok kita harus sering mencium bayi? Ini supaya bayi itu merasa disayang, karena merasa disayang itu adalah salah satu kebutuhan bayi. Bukan cuma kebutuhan kita saja yang butuh disayang ya, Bu. Dan tentu ini akan meningkatkan bonding antara ibu dengan bayi, sehingga nantinya bisa ngaruh ke pola asuh kita, ketika kita menyusui, asuhnya juga biasanya akan lebih banyak kalau bondingnya itu lebih erat. Nah, yang selanjutnya yang ada hubungannya dengan infuse all the times adalah K, yaitu keep chin off the chest. Jadi dagu bayi itu tidak boleh nempel di dada bayi. Jadi bayi itu nggak boleh menunduk atau dekluk sampai yang dagunya itu nempel banget di dada seperti ini, karena bisa mengganggu jalan nafas. Nanti bayinya bisa gagal nafas, Bu, kalau misalnya posisinya seperti ini. Nah, pada bayi-bayi yang baru lahir itu kan kadang otot lehernya belum kuat ya, sehingga memang perlu diperhatikan jangan sampai posisi dagunya itu benar-benar nempel di dada. Itu tidak boleh. Dan yang terakhir adalah S atau support pack. Nah, gendongan yang baik itu dia dapat menyangga punggung bayi dengan baik dan mengikuti posisi alami bayi. Bayi baru lahir itu punggungnya tidak seperti kita, yang kita itu kan punggungnya itu tulang belakangnya itu mirip kayak huruf S. Nah, kalau bayi tulang belakangnya itu ketika lahir dia mirip sama huruf C. Jadi kita perlu gendongan yang bisa menyangga atau mensupport punggung bayi kita dengan baik, sehingga bentuk alamiah tulang belakangnya ini juga bisa tersangga dengan baik. Karena kita tahu di tulang belakang itu banyak sekali syaraf, Bu. Jadi kalau misalnya ada gangguan pada syarafnya, tentu bisa mengganggu proses tumbuh kembang. Nah, aku sendiri sudah beberapa kali membahas soal gendongan. Ibu bisa cek di playlist aku, atau bisa juga cek di Instagram @bidankriwil atau di TikTok @bidankriwil ya. Jangan ragu untuk menggendong, jangan takut untuk menggendong, dan gendonglah anak dengan posisi yang benar dan dengan gendongan yang benar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.